Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang latihan soal dan pembahasan identitas trigonometri untuk mata pelajaran matematika wajib kelas 10 semester 2. Soal nomor 1, bentuk sin pangkat 4x dikurangi cos pangkat 4x ekuivalen dengan A. Sin kuadrat x dikurangi cos kuadrat x, B. Sin kuadrat x dikurangi cos x, C. Sin x dikurangi cos x, D. Sin x, E. Cos kuadrat x. Pembahasan untuk soal nomor 1. Ingat untuk rumus A pangkat 4 dikurangi B pangkat 4 sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat kali A kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga untuk soal nomor 1, sin pangkat 4x dikurangi cos pangkat 4x berubah menjadi sesuai dengan rumus gitu ya. Jadi A itu diganti sin x, B itu diganti cos x, menjadi sin kuadrat x dikurangi cos kuadrat x kali sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan sin kuadrat x dikurangi cos kuadrat x kali sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x. Ingat bahwa itu adalah identitas Pitagoras. Jadi hasilnya adalah 1. Sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Sehingga sin kuadrat x dikurangi cos kuadrat x kali 1. Hasilnya adalah sin kuadrat x dikurangi cos kuadrat x. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 2, bentuk sederhana sin kuadrat x ditambah sin kuadrat x tangen kuadrat x adalah A1, B2, C tangen kuadrat x, D kotangen kuadrat x, E sin x cos x. Pembahasan untuk soal nomor 2, sin kuadrat x ditambah sin kuadrat x tangen kuadrat x sama dengan, jadi karena kedua-duanya sama-sama memiliki sin kuadrat x, maka sin kuadrat x kita keluarkan. Hasilnya menjadi sin kuadrat x kali 1 ditambah tangen kuadrat x gitu ya. Jadi kalau dikalikan nanti hasilnya akan kembali ke bentuk semula. Jadi jika sin kuadrat x kali 1, maka sin kuadrat x ditambah sin kuadrat x kali tangen kuadrat x, maka sin kuadrat x tan kuadrat x gitu. Sama dengan sin kuadrat x kali, ingat bahwa 1 ditambah tangen kuadrat x itu merupakan identitas Pitagoras. Kita rubah 1 ditambah tangen kuadrat x sama dengan sekan kuadrat x. Sin kuadrat x kali sekan kuadrat x sama dengan sin kuadrat x kali sekan kuadrat x. Jadi ini adalah identitas kebalikan.
Sekan kebalikannya adalah cos, maka sekan kuadrat X kita rubah menjadi 1 per cos kuadrat X, sama dengan sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X, sama dengan tan kuadrat X. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 adalah C. Soal nomor 3, bentuk sederhana tangen kuadrat X ditambah 1 ditambah tangen X sekan X adalah A. 1 ditambah sin X dibagi cos kuadrat X, B. 1 ditambah sin X per cos X, C. 1 dikurangi sin X per cos X, D. 1 ditambah cos X per sin kuadrat X, E. 1 ditambah cos X per sin X. Pembahasan untuk soal nomor 3, tangen kuadrat X ditambah 1 ditambah tangen X sekan X sama dengan tangen kuadrat X kita rubah menjadi sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X ditambah 1 ditambah tangen kita rubah menjadi sin X per cos X kali sekan X, itu adalah kebalikan dari cos, maka kita rubah menjadi 1 per cos X, sama dengan sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X ditambah 1 ditambah, itu kita kalikan, sin X kali 1 sin X dibagi cos X kali cos X cos kuadrat X. Kemudian penyebutnya kita samakan, jadi penyebutnya menjadi cos kuadrat X gitu. Untuk yang atas, kalau yang sudah penyebutnya cos kuadrat X, maka pembilangnya tidak usah kita rubah. Jadi sin kuadrat X tetap sin kuadrat X ditambah 1. 1 itu belum cos kuadrat X ya penyebutnya, maka karena dia penyebutnya belum cos kuadrat X, maka 1 itu kita kalikan cos kuadrat X, sehingga menjadi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X ditambah sin X, tetap sin X karena penyebutnya sudah cos kuadrat X, sama dengan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Ini merupakan bentuk identitas Pitagoras, hasilnya adalah 1, maka kita rubah menjadi 1 ditambah sin X per cos kuadrat X. Jadi jawaban untuk soal nomor 3 yaitu A. Soal nomor 4, bentuk sin pangkat 4x dikurangi cos pangkat 4x dibagi sekan pangkat 4x dikurangi tangen pangkat 4x ekuivalen dengan A. Cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X per sekan kuadrat X min tangen kuadrat X, B. Cos kuadrat X min sin kuadrat X per sekan kuadrat X dikurangi tangen kuadrat X, C. Sin kuadrat X dikurangi cos kuadrat X dibagi sekan kuadrat X dikurangi tangen kuadrat X, D. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X per sekan kuadrat X ditambah tangen kuadrat X, E. Sin kuadrat X dikurangi cos kuadrat X dibagi sekan kuadrat X ditambah tangen kuadrat X. Pembahasan untuk soal nomor 4, sin pangkat 4x dikurangi cos pangkat 4x dibagi sekan pangkat 4x dikurangi tangen pangkat 4x sama dengan,
Jadi ini seperti rumus untuk soal nomor 1 ya. Jadi sin pangkat 4x dikurangi cos pangkat 4x kita rubah menjadi sin kuadrat x dikurangi cos kuadrat x kali sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x per sekan pangkat 4x dikurangi tangen pangkat 4x kita rubah menjadi sekan kuadrat x dikurangi tangen kuadrat x kali sekan kuadrat x ditambah tangen kuadrat x sama dengan sin kuadrat x dikurangi cos kuadrat x kali sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x. Ini adalah rumus dari identitas Pitagoras. Jadi ingat ya, sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x itu sama dengan 1. Kita rubah itu menjadi 1 dibagi sekan kuadrat x dikurangi tangen kuadrat x, itu juga merupakan salah satu rumus identitas Pitagoras. Maka hasilnya adalah 1. Kita rubah menjadi 1 kali sekan kuadrat x ditambah tangen kuadrat x sama dengan sin kuadrat x dikurangi cos kuadrat x, tetap kali 1 ya, tetap sin kuadrat x dikurangi cos kuadrat x dibagi 1 kali sekan kuadrat x ditambah tangen kuadrat x, itu adalah sekan kuadrat x ditambah tangen kuadrat x. Jadi untuk jawaban soal nomor 4 adalah E. Soal nomor 5, bentuk 6 sekan kuadrat alfa dikurangi 4 tangen kuadrat alfa ekuivalen dengan A. 2 sekan kuadrat alfa dikurangi 4, B. 2 sekan kuadrat alfa dikurangi 2, C. 2 sekan kuadrat alfa ditambah 1, D. 2 sekan kuadrat alfa ditambah 2, E. 2 sekan kuadrat alfa ditambah 4. Pembahasan untuk soal nomor 5, 6 sekan kuadrat alfa dikurangi 4 tangen kuadrat alfa sama dengan 6 sekan kuadrat alfa kita rubah menjadi 2 sekan kuadrat alfa ditambah 4 sekan kuadrat alfa dikurangi 4 tangen kuadrat alfa sama dengan 2 sekan kuadrat alfa ditambah, karena 4 sekan kuadrat alfa dikurangi 4 tangen kuadrat alfa sama-sama memiliki 4, maka 4 kita keluarkan. 4 kali dalam kurung sekan kuadrat alfa dikurangi tangen kuadrat alfa sama dengan 2 sekan kuadrat alfa ditambah 4 kali. Ingat bahwa identitas Pitagoras itu adalah sekan kuadrat alfa dikurangi tangen kuadrat alfa sama dengan 1. Maka kita rubah bentuknya menjadi 1. Sehingga 2 sekan kuadrat alfa ditambah 4 kali 1 sama dengan 2 sekan kuadrat alfa ditambah 4. Jadi jawaban untuk soal nomor 5 adalah E. Soal nomor 6, bentuk perkalian dari 1 ditambah kotangen kuadrat X dibagi sekan X adalah A kosekan X kotangen X, B kosekan X tangen X, C kosekan X cos X, D sekan X kotangen X, E sekan X tangen X.
Pembahasan untuk soal nomor 6, 1 ditambah kotangen kuadrat X dibagi sekan X sama dengan 1 ditambah kotangen kuadrat X kita rubah menjadi bentuk perbandingan. Cos kuadrat X dibagi sin kuadrat X per sekan X kita rubah menjadi identitas kebalikan, jadi 1 per cos X sama dengan 1 plus cos kuadrat X per sin kuadrat X, karena penyebutnya sin kuadrat X ya, maka kita rubah 1 itu supaya penyebutnya sin kuadrat X, sehingga pembilangnya menjadi 1 kali sin kuadrat X sama dengan sin kuadrat X, sehingga sin kuadrat X per sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X per sin kuadrat X dibagi 1 per cos X sama dengan, ingat untuk rumus identitas Pitagoras bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1, maka 1 per sin kuadrat X dibagi 1 per cos X sama dengan 1 per sin kuadrat X kali itu dibalik ya, cos X dibagi 1 sama dengan cos X per sin kuadrat X sama dengan, kita jabarkan, sin kuadrat per sin kuadrat X itu menjadi 1 per sin X kali cos X per sin X sama dengan 1 per sin X itu identitas kebalikan menjadi kosekan X ya. 1 per sin X itu sama dengan kosekan X kali cos X per sin X itu perbandingan dari kotangen, jadi cos X per sin X sama dengan kotangen X, sehingga hasilnya adalah kosekan X kotangen X. Jadi jawaban untuk soal nomor 6 adalah A. Soal nomor 7, bentuk sederhana sin X per 1 plus cos X plus 1 plus cos X per sin X adalah A. 2 sekan X, B. 2 kotangen X, C. 2 kosekan X, D. sekan X, E. kosekan X. Pembahasan untuk soal nomor 7, sin X dibagi 1 ditambah cos X ditambah 1 ditambah cos X dibagi sin X sama dengan, kita lihat penyebutnya ada 2 ya, 1 ditambah cos X sama sin X, maka kedua-duanya kita kalikan, jadi penyebutnya menjadi sin X kali 1 ditambah cos X. Terus untuk pembilangnya itu ada sin X, karena sin X sudah ada penyebutnya 1 plus cos X, maka kita kalikan sin X kali sin X, kalikan silang ya, sin X kali sin X menjadi sin kuadrat X ditambah 1 plus cos X, dia sudah punya penyebutnya sin X, berarti kurang 1 plus cos X, maka kita kalikan 1 plus cos X kuadrat, atau bisa ditulis 1 plus cos X kali 1 plus cos X. Nah itu kita hitung terlebih dahulu. Untuk 1 plus cos X kuadrat itu adalah 1 plus cos X kali 1 plus cos X sama dengan 1 kali 1, 1 ditambah cos X tambah cos X menjadi 2 cos X ditambah cos X kuadrat menjadi cos kuadrat X, sehingga bisa kita tulis lagi seperti ini, sin kuadrat X ditambah, kita tulis 1 ditambah 2 cos X ditambah cos kuadrat X dibagi sin X kali 1 ditambah cos X. Nah, untuk nilai cos kuadrat X yang belakang kita taruh di depan tidak apa-apa. Jadi, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X ditambah 1 ditambah 2 cos X dibagi sin X kali 1 ditambah cos X.
Lanjutan untuk pembahasan nomor 7. Jadi, tadi disebutkan bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu adalah bentuk identitas Pitagoras, itu hasilnya adalah 1, maka kita rubah menjadi 1 ditambah 1 ditambah 2 cos X dibagi sin X kali 1 ditambah cos X. Nah, itu 1 tambah 1 bisa kita jumlahkan sama dengan 2 ditambah 2 cos X dibagi sin X kali 1 ditambah cos X sama dengan, untuk pembilangnya ada sama-sama punya 2, maka 2 kita keluarkan. 2 kali, kita sederhanakan itu menjadi 1 plus cos X. Jika dikalikan maka 2 kali 1 sama dengan 2, ditambah 2 kali cos X menjadi 2 cos X. Sama kan, yaitu jadi 2 kali 1 plus cos X dibagi sin X kali 1 plus cos X. Penyebut dan pembilang atas bawah sama-sama punya 1 plus cos X, maka kita coret gitu ya, kita bagi hasilnya 1. Sama dengan 2 per sin X. Jadi 2 per sin X itu sama dengan 2 kali 1 per sin X. 1 per sin X itu adalah identitas kebalikan dari kosekan X, sehingga hasilnya menjadi 2 kosekan X. Jadi jawaban untuk soal nomor 7 adalah C. Soal nomor 8, bentuk sederhana cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X dibagi 1 dikurangi tangen kuadrat X adalah A sin X plus 1, B sin X min 1, C sin kuadrat X dikurangi 1, D sin kuadrat X, E cos kuadrat X. Pembahasan untuk soal nomor 8, cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X dibagi 1 dikurangi tangen kuadrat X sama dengan cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X dibagi 1 dikurangi. Nah, tangen kuadrat X kita rubah menjadi bentuk perbandingan, sehingga menjadi tangen kuadrat X sama dengan sin kuadrat X per cos kuadrat X sama dengan, untuk pembilangnya tetap ya, cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X per, untuk penyebutnya 1 min sin kuadrat X per cos kuadrat X. Itu untuk penyebut yang bawah itu dia pakai cos kuadrat X, jadi penyebutnya pakai cos kuadrat X, sehingga 1 kita jadikan per cos kuadrat X, maka 1 kali cos kuadrat X hasilnya adalah cos kuadrat X. Jadi itu 1 min sin kuadrat X per cos kuadrat X sama dengan cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X. Sama dengan cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X kali, itu dibalik ya, cos kuadrat X per cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Nah, kita lihat untuk penyebut dan pembilangnya itu sama-sama cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X, maka bisa kita coret. Hasilnya adalah cos kuadrat X. Jadi jawaban untuk soal nomor 8 adalah cos kuadrat X, yaitu E. Soal nomor 9, nilai sin X ditambah cos X dibagi sin X dikurangi cos X kali 1 dikurangi tangen X dibagi 1 ditambah tangen X adalah A negatif 2, B negatif 1, C 0, D 1, E 2.
Pembahasan untuk soal nomor 9, sin X ditambah cos X dibagi sin X dikurangi cos X kali 1 dikurangi tangen X dibagi 1 ditambah tangen X sama dengan, nah untuk pembilangnya kita kalikan terlebih dahulu. Sin X ditambah cos X kali 1 dikurangi tangen X. Jadi hasilnya adalah sin X kali 1 sin X sama dengan sin X. Terus sin X kali negatif tangen X sama dengan negatif sin X tangen X. Ditambah cos X kali 1 hasilnya adalah cos X. Cos X kali negatif tangen X hasilnya adalah negatif cos X tangen X. Jadi untuk pembilangnya bisa ditulis sebagai berikut. Sin X dikurangi sin X tangen X ditambah cos X dikurangi cos X tangen X dibagi, untuk penyebutnya kita kalikan sin X dikurangi cos X kali 1 ditambah tangen X. Sin X kali 1 sama dengan sin X ditambah sin X kali tangen X sama dengan sin X tangen X min cos X kali 1 sama dengan min cos X min cos X kali tangen X sama dengan min cos X tangen X. Jadi untuk penyebutnya menjadi sin X ditambah sin X tangen X dikurangi cos X dikurangi cos X tangen X sama dengan, nah untuk yang tangen, tangennya kita rubah ya, tangen dirubah menjadi sin X per cos X, sehingga sin X dikurangi sin X kali tangen kita rubah menjadi sin X per cos X ditambah cos X dikurangi cos X kali sin X per cos X dibagi sin X ditambah sin X kali tangen X kita rubah menjadi sin X per cos X dikurangi cos X dikurangi cos X kali tangennya juga dirubah menjadi sin X per cos X. Nah itu bisa dilihat untuk penyebutnya itu ada min cos X kali sin X per cos X, itu bisa kita coret. Jadi min cos X kali sin X per cos X nya sama-sama kita coret, hasilnya nanti menjadi min sin X per, nah pembaginya ya, penyebutnya juga sama. Min cos X kali sin X per cos X itu jadi cos X sama-sama kita coret. Jadi nanti penyebutnya menjadi min sin X sama dengan sin X min sin X kali sin X jadi sin kuadrat X. Min sin kuadrat X per cos X ditambah cos X dikurangi tadi hasil coretannya tadi adalah min sin X dibagi sin X ditambah sin X kali sin X jadi sin kuadrat X per cos X dikurangi cos X dikurangi sin X. Nah kita lihat untuk sin X yang depan itu sin X dikurangi sin X itu hasilnya 0. Jadi nggak apa-apa kita coret. Jadi sin X dikurangi sin X itu kita coret. Untuk pembilang, untuk penyebut juga sama. Sin X dikurangi sin X sama dengan 0. Jadi hilang ya sinnya. Jadi dicoret. Jadi nanti dihilangkan sinnya. Lanjutan untuk pembahasan nomor 9, min sin kuadrat X per cos X ditambah cos X dibagi sin kuadrat X per cos X dikurangi cos X sama dengan, nah untuk pembilangnya itu adalah cos X, maka penyebut pada pembilang adalah cos X, maka menjadi seperti ini ya, min sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X, jadi cos X kali cos X menjadi cos kuadrat X per cos X dibagi, untuk penyebutnya itu tadi adalah sin kuadrat X per cos X dikurangi cos X. Jadi cos X nya kita jadikan penyebut, jadi cos X gitu
sin kuadrat X dikurangi cos X kali cos X menjadi cos kuadrat X. Jadi sin kuadrat X dikurangi cos kuadrat X per cos X sama dengan, nah ingat kalau bentuk pembagian gini nanti perhitungannya dikali terus penyebutnya itu dibalik. Jadi min sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X dibagi cos X kali, itu dibalik ya, jadi sin kuadrat X dikurangi cos kuadrat X per cos X itu dibalik, cos X per sin kuadrat X dikurangi cos kuadrat X. Nah lihat untuk atas bawah itu penyebut dan pembilang itu sama-sama punya cos X, maka kita coret cos X sama cos X sehingga hasilnya menjadi min sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X dibagi sin kuadrat X dikurangi cos kuadrat X. Nah kita samakan antara pembilang dan penyebutnya. Jadi untuk pembilang mengikuti penyebut. Jadi gini, min dalam kurung sin kuadrat X dikurangi cos kuadrat X dibagi sin kuadrat X dikurangi cos kuadrat X. Karena sama-sama punya sin kuadrat X dikurangi cos kuadrat X, maka pembilang dan penyebut kita coret sehingga hasilnya adalah negatif 1. Jadi untuk jawaban pada soal nomor 9 yaitu yang B, negatif 1. Soal nomor 10, bentuk kotangan X dikurangi 1 dibagi kotangan X ditambah 1 setara dengan A. Cos X min sin X dibagi cos X plus sin X, B. Cos X plus sin X dibagi cos X min sin X, C. 1 per cos X plus sin X, D. 1 min sin X per 1 plus sin X, E. 1 plus sin X per 1 min sin X. Pembahasan untuk soal nomor 10, kotangan X dikurangi 1 dibagi kotangan X ditambah 1 sama dengan, kotangan itu adalah perbandingan dari cos X per sin X, maka kita rubah kotangan menjadi bentuk cos X per sin X sama dengan cos X per sin X dikurangi 1 dibagi cos X per sin X ditambah 1 sama dengan, kita lihat pada pembilang. Pada pembilangnya itu adalah cos X per sin X dikurangi 1. Maka karena penyebutnya punya sin X ya, jadi itu dijadikan penyebutnya sin X. Cos X per sin X dikurangi 1. 1 kalau dijadikan per sin X maka sin X kali 1 berarti sin X per sin X. Atau bisa ditulis cos X min sin X per sin X dibagi, sama kayak yang atas ya, cuma diganti tanda aja, cos X per sin X plus sin X per sin X. Atau bisa ditulis cos X plus sin X per sin X sama dengan, nah jika bentuk pembagian seperti ini maka perhitungannya dikalikan terus penyebutnya dibalik, cos X min sin X per sin X kali cos X plus sin X per sin X itu kita balik menjadi sin X per cos X plus sin X. Karena atas bawah itu ada sin X ya, maka kita coret sehingga hasilnya menjadi cos X min sin X dibagi cos X plus sin X. Jadi untuk jawaban pada soal nomor 10 adalah yang A, cos X min sin X per cos X plus sin X. Demikian penjelasan dari saya tentang soal dan pembahasan identitas trigonometri. Semoga penjelasan saya tadi bermanfaat
Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan komennya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.